Salam kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita dan salam sehat. Ketahuilah bahwa Tuhan yang kita imani, kasih-Nya tidak berubah. Malam berganti siang, siang berganti malam. Akan tetapi kasih Tuhan tetap tidak berubah. Untuk kasih Tuhan yang tidak berubah itu, patut kita katakan, terpujilah Tuhan yang tetap setia mengasihi kita. Hari yang baru telah ada di depan kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersyukur dan memuliakan nama-Nya. Sebagaimana kata pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur baginya selama aku ada. Saudara yang kekasih, mari sejenak kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan dalam saat teduh dan doa kepadanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya, mari kita bersaat teduh dan berdoa. Ya Bapa Surgawi, di hari yang baru ini, kami datang lagi kepadamu. Kami bawa hidup kami sebagai tanda syukur, dan sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan di sepanjang jalan kehidupan yang akan kami tempuh. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, firman-Nya saat ini dipilih dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan ayat 22. Berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara kekasih Tuhan, dari ayat-ayat ini, tema yang dibuat untuk kita renungkan adalah melupakan kesalahan. Melupakan kesalahan. Saudaraku yang kekasih, hukum paling kuno yang sangat mewarnai kehidupan balas-membalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah hukum Hammurabi. Hukum ini dibuat dengan alasan demi menegakkan keadilan dan perimbangan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum tersebut justru mengungkapkan ketidakadilan. Seorang yang giginya tanggal karena sebuah kecelakaan bersama orang lain, demi keadilan dan atas nama keadilan, orang yang menyebabkan gigi orang lain itu tanggal, meskipun itu tidak dengan sengaja, giginya harus ditanggalkan juga. Seorang yang menyebabkan orang lain celaka demi alasan keadilan dan perimbangan, ia juga harus dibuat celaka. Itukah yang dinamakan keadilan? Saudara, kita bisa bayangkan, seandainya dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak orang yang berpikir demikian, bukan tidak mungkin di dunia ini akan terjadi banyak permusuhan. Karena pada kenyataannya, dendam dan pembalasan akan menjadi rantai yang panjang dan sambung menyambung.
permusuhan antar pribadi bukan tidak mungkin akan meluas dan melebar menjadi permusuhan antar keluarga atau antar kelompok. Jika tidak segera kita putuskan, dunia sangat menakutkan karena tanpa keramahan dan jauh dari pengampunan. Dalam kondisi demikian, saudara, sikap memaafkan atau sikap mengampuni akan menolong banyak orang menikmati kebahagiaan dalam relasi dan interaksi dengan sesama. Sekali lagi, sikap memaafkan, sikap mengampuni akan menolong banyak orang menikmati kebahagiaan dalam relasi dan interaksi dengan sesama. Saudara kekasih Tuhan, memaafkan atau mengampuni adalah kearifan sejati, di mana kita dapat mengulurkan tangan terlebih dahulu tanpa menunggu pernyataan bersalah dari orang yang pernah berkonflik dengan kita. Memaafkan atau mengampuni adalah ketulusan kita untuk memberikan senyum kepada orang yang kurang bersahabat. Karena memaafkan atau mengampuni adalah kesungguhan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat apa yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Memaafkan dan mengampuni adalah kemampuan kita mengelola kesakitan menjadi keramahan, merubah penderitaan menjadi kebebasan. Saudaraku yang kekasih, dengan memaafkan dan mengampuni, kita sedang mengantar diri kita pada kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Dengan memaafkan dan mengampuni, tidak ada lagi rasa sesal dan rasa sakit, sekalipun banyak orang menganggap kita orang yang kalah. Padahal sebenarnya, memaafkan dan mengampuni membuat kita benar-benar menjadi seorang pemenang, karena kita mampu mengalahkan diri sendiri demi orang lain. Ingatlah selalu, mengalah bukan berarti kalah. Mari saudaraku, kita mulai memandang atau melihat orang yang pernah menyakiti kita dengan mata yang baru. Pandanglah mereka bukan sebagai orang yang pernah menyakiti hati kita, tetapi sebagai orang yang membutuhkan pengampunan dan kemurahan dari kita. Pandanglah mereka yang bersalah kepada kita, bukan sebagai orang yang pernah mengkhianati kita, melainkan sebagai orang yang sedang membutuhkan pembelajaran dari kita. Oleh karena itu, berikanlah pembelajaran yang baik kepada mereka. Berikanlah tangan kita agar terulur terlebih dahulu sebelum dia sempat menyadari akan kesalahannya. Biarkan bibir kita tersenyum lebih dahulu sebelum dia sempat menjadi malu karena kekeliruan. Jadikanlah diri kita tempat terhormat, saudara, dan tempatkan mereka juga dalam barisan yang sama, dan nikmatilah kebahagiaannya. Ingatlah, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus katakan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya saudara, pengampunan yang diberikan bukan sekedar pengampunan, melainkan sampai kita dapat melupakan akan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana Tuhan, Ia telah memberi pengampunan kepada kita dan tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahan kita kepadanya. Karena itu saudaraku, mari
melupakan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Sebab Tuhan di dalam Yesus Kristus telah lebih dahulu melupakan kesalahan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri atas firman Tuhan yang telah menyapa kita. Ya Bapa Semawi, kami mengucap syukur kepadamu karena melalui firman-Mu menyadarkan akan kami untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain tetapi melupakannya. Sebab Tuhan sendiri telah lebih dahulu melakukannya untuk diri kami yang bersalah ini. Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa. Itulah sebabnya kami juga dipanggil memerdekakan orang lain dengan cara melupakan kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat terhadap kami. Dengan demikian, kami bahagia dan Dia pun ikut bahagia. Ya Bapa, kami ingat mereka yang menderita sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, mereka disembuhkan dan dipulihkan melalui berbagai upaya perawatan, baik oleh keluarga maupun oleh dokter dan perawat. Kami berdoa bagi mereka yang bersukacita hari ini, karena bertemu dengan hari ulang tahun. Hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, kami berdoa kiranya Tuhan menjadi jawaban di dalam memberikan jalan keluar yang terbaik. Seluruh hidup kami pada hari ini, kami serahkan dalam pimpinan-Mu, ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai saudaraku sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.